Sama kesamaan takdirnya dia kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa selalu kita panjatkan ya dengan penuh semangat atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita yang begitu luar biasa. Hingga pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa ya, kita kembali dipertemukan oleh Allah di forum ini dengan kondisi yang alhamdulillah luar biasa. Apapun kondisi kita, tetap wajib kita syukuri ya, agar Allah memberikan tambahan karunia-Nya, nikmatnya, maka kita mari tetap bersyukur. Syukur ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Waalaikumsalam. Kak Hajjah Suharnik, Kak Fatma Kamarullah. Selamat datang teman-teman semuanya. Jadi kita harus membangun sebuah kebiasaan positif ya. Kebiasaan positif itu salah satunya adalah dengan bersyukur. Waalaikumsalam Kak Kenny. Selamat datang teman-teman semuanya. Kak Anita, Kak Omah, Kak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita pagi ini banyak sharing-sharing ya tentang amalan rahasia nih teman-teman ya. Tentang amalan rahasia yang begitu luar biasa. Tapi kita ceritanya nanti ya, nunggu saudara-saudara kita yang lain masuk ke live streaming ini. Selamat menjalankan puasa Asyura bagi teman-teman yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah dan bisa menjadi perantara penghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu ya. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya. Tidak terlambat Kak Yuli, saya baru on 1 menit. Baru on 1 menit. Semangat teman-teman ya di dalam menjalankan puasa. Jangan sampai kita hanya sekedar puasa menahan haus dan lapar saja, tetapi juga kita menahan hati kita dari berpikir negatif, terus kemudian menahan mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah, menahan telinga kita dari mendengar sesuatu yang kurang baik, yang justru mendatangkan murkanya Allah. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah bantu tap-tap layar. Mudah-mudahan tap-tap layar teman-teman ini menjadi sebuah pahala jariah. Karena dengan teman-teman membantu tap layar, ini akan menjadikan TikTok nge-share tayangan ini ke banyak orang. Sehingga ketika ada orang datang
menonton tayangan ini gara-gara tap-tap layar teman-teman, maka teman-teman insya Allah akan mendapatkan pahala jariah yang begitu luar biasa. Karena yang kita bicarakan di sini adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman. Kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Dan silakan teman-teman bisa siapkan air ya untuk nanti diminum ketika berbuka. Siapkan air. Pagi agak lama live-nya. Iya Kak Muhammad Ari, mohon maaf ya terlambat. Saya agak sedikit kurang fit jadi agak molor nih, live-nya terlambat 30 menit. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan setelah ini besok dan seterusnya bisa lebih tertib gitu ya. Bisa lebih tertib. Kita insya Allah mulai ruqyahnya jam 7 ya. Mulai terapi jam 7. 15 menit lagi teman-teman. 15 menit lagi kita insya Allah terapi Al-Quran. Silakan teman-teman bisa ajak saudaranya, ajak suaminya, ajak istrinya, ajak adiknya, mertuanya untuk nonton bareng ya. Nobar teman-teman. Sekali-kali nobar ruqyah gitu loh. Nobar ya terapi Al-Quran. Jangan nobarnya nobar bola, nobarnya nobar yang lain, nonton di bioskop ya. Nobarnya nobar ruqyah gitu ya. Karena terapi Al-Quran atau ruqyah syar'iyah ini yang terbaik adalah ketika yang mengikuti ruqyahnya adalah satu keluarga. Gitu ya. Satu keluarga mengikuti terapi Al-Qur'annya. Karena seringkali itu gangguan itu bukan hanya berasal dari teman-teman sendiri. Bisa jadi gangguan itu berasal dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang satu rumah dengan kita. Gangguannya. Ya, kita sudah menjaga diri ya. Kita sudah tertib sholat 5 waktu, terus kemudian rutin membaca Al-Qur'an, terus kemudian zikir pagi petang, kemudian bahkan puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, ya. Terus kemudian kita juga terus menegakkan adab keseharian, masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kamar mandi, kaki kanan, dengan doa, sebelum masuk kamar mandi dengan doa, melepas baju, memakai baju semuanya dengan doa. Terus kemudian masuk rumah, keluar rumah dengan doa. Nah, ini semua kita sudah tegakkan. Dan kalau kita menegakkan ini, maka kita akan terhindar dari gangguan jin atau sihir. Tetapi, ini saja tidak cukup, teman-teman. Ini saja tidak cukup. Kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga kita yang mereka itu mengerjakan perbuatan syirik, menyimpan jimat, atau meninggalkan sholat, atau tidak menegakkan adab keseharian, atau di rumah kita ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ada foto keluarga atau ada foto pernikahan, ada foto anak dipajang, ada patung di rumah kita, ada boneka yang kemudian terus dipajang terlihat dengan jelas, maka ini yang menyebabkan gangguan jin terus ada. Nah, semua ini yang menyebabkan ya teman-teman ketika selalu mengikuti live ruqyah dan kemudian selalu ada reaksi. Nah, bisa jadi ini semua ya penyebabnya ya. Jadi berasal dari foto-foto. Jadi saya tidak akan lelah dan bosan untuk mengingatkan teman-teman. Ayo yang di rumahnya ada foto makhluk bernyawa ya. Silakan dilepas. Waalaikumsalam Kak Yani, Kak Yuli, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayo teman-teman yang selalu reaksi ketika terapi ruqyah, yang selalu merasakan reaksi mual, pusing, muntah, dan lain sebagainya. Jantung berdetak kencang, ya, nafas ngos-ngosan berat, kemudian pegal ya pada pundak, perut terasa begah, asam lambung, bagian badan tertentu terasa kram, dan lain sebagainya. Maka perhatikan ya. Jangan hanya sekedar mengikuti terapi ruqyahnya saja, tetapi perhatikan akar masalah
penyebab kenapa teman-teman sampai terus reaksi ketika mengikuti Ruqyah Live ini. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Kak Alfat Halim. Ya. Kita sambil menunggu saudara kita yang lain ya. Kita sambil menunggu saudara kita yang lain. Asam lambung, darah tinggi. Insya Allah ya, siapkan air untuk nanti kita minum ketika berbuka nanti ya, bagi teman-teman yang berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, nanti airnya bisa langsung diminum dan bisa digunakan untuk membasuh badan kita atau bagian-bagian yang terasa sakit ya teman-teman semuanya. Diabetes, ya siapkan air, udah ngajak keluarga yang lain buat ikut tapi masih pada belum mau. Ya, doakan dulu dan paling tidak airnya itu nanti bisa dicampurkan ke bak mandi ya, Kak Arnes, untuk mandi keluarga. Lebih bagus lagi teman-teman bisa menyiapkan daun bidara. Ya. Daun bidara teman-teman silakan disiapkan. Kalau belum bisa sekarang mungkin sore atau besok. Kalau misalkan teman-teman kesulitan mencarinya, sebetulnya di online tuh banyak ya yang menjual daun bidara. Silakan nanti bisa searching, teman-teman searching saja daun bidara, terus kemudian dipakai untuk nanti untuk mandi, ya dicampurkan ke misalnya segelas air dulu ya, boleh ditumbuk tapi tidak usah sampai terlalu hancur ya, cukup diremas saja daunnya, terus kemudian dicampurkan ke air ya 7 lembar teman-teman, 7 lembar ya, 7 lembar daun bidara dengan ukuran yang agak besar, terus kemudian dicampurkan ke air dan airnya itu nanti dicampurkan ke bak mandi untuk mandi. Dituang ke toren air tidak masalah ya, bagus. Nah silakan teman-teman siapkan galon sekalian untuk nanti dipakai ketika berbuka ya. Bunda Ella alhamdulillah nanam sendiri, siap, bisa dijual tuh Bunda Ella bisa dijual daun bidaranya ya. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman. Setelah melepas giok yang ada doa katanya dan tiap pagi mandi garam, alhamdulillah sekarang tidak emosian. Nah ini ya, ada testimoni. Setelah melepas giok yang ada doa. Nah, seringkali kita, ini laris banget nih ternyata nih. Ya, laris banget khususnya teman-teman yang mereka bekerja ya, entah itu TKW atau apa, mereka itu banyak yang kemudian membeli jimat-jimat. Jadi teman-teman ini bahaya sekali betul ya. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Jadi kondisi umat Islam saat ini sungguh-sungguh sangat-sangat miris dan memprihatinkan. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan syirik ini perbuatan yang berbahaya sekali ya. Perbuatan syirik. Jadi syirik itu ada dua teman-teman. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar jelas ya, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain Allah, meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Kemudian menyembah sesuatu secara terang-terangan, menyembah selain Allah. Terus kemudian ada syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini seringkali samar ya, perbuatan yang seolah-olah ada yang kemudian mengatakan bahwa perbuatan ini baik. Misalkan meletakkan sesajen ya, meletakkan sesajen di bawah pohon, di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kemudian di persimpangan, kalau di daerah Jogja ini banyak sekali ya, di persimpangan-persimpangan jalan, perempatan, pertigaan, itu ada sesajen. Kemudian di jembatan-jembatan tuh, ada yang meletakkan sesajen. Terus kemudian tradisi ya teman-teman, perhatikan. Tradisi-tradisi yang di masyarakat ya, semacam sedekah bumi, sedekah laut, ya. Kemudian untuk persembahan apa, menanam kerbau, bahkan ritual ketika membangun rumah nih. Ritual membangun rumah itu seringkali menggunakan sesajen, menanam kepala binatang tertentu ya. Memasang sesuatu yang aneh-aneh di plafon atau di atap rumah. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik karena ini perbuatan yang luar biasa besar dosanya ya.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang besar, begitu ya teman-teman. Maka hati-hati majang jimat ya. Silakan teman-teman buang, dibakar. Daun bidara di rumah kenapa sering mati? Nah, coba perhatikan tanahnya. Barangkali mungkin pH-nya mungkin ketinggian atau terlalu rendah ya. Terlalu asam atau terlalu basah begitu. Terus kemudian atau mungkin tidak cocok ditanam di situ, ada hama tertentu dan seterusnya. Tapi sebetulnya daun bidara ini kuat ya. Dia kuat supaya tidak mudah mati. Coba dipindah tanahnya. Ya. Terus kemudian beli giok ya. Para TKW ini banyak sekali beli giok. Kemana lagi berobat? Telingaku berair sampai sekarang dan bertahun-tahun kontrol. Insya Allah nanti sakit nggak kira-kira ini Kak Ari telinganya? Nanti boleh japri ya. Yang terkena sakit kronis agak berat silakan bisa japri. Dan mohon maaf kita belum bisa membantu menjawab semua pertanyaan karena ini kita sifatnya adalah secara global dan pertanyaan yang sama kita juga akan jawab satu kali ya. Sekalian bacakan garam kasar untuk mandi. Siap ya insya Allah. Nanti teman-teman juga siapkan garam, tetapi garam itu nanti hanya untuk mandi ya teman-teman ya. Hanya untuk mandi dan bukan untuk ruqyah yang lain, karena kita ambil apa yang kita sampaikan itu dasarnya dari kitab ini ya, kitab ruqyah ya, tentang ruqyah, jin, sihir dan terapinya. Ini karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ini kitab banyak kemudian diambil rujukannya menjadi rekomendasi ya. Banyak para roki atau peruqyah, para mu'alij ya, para tabib penyembuh. Nah, mereka banyak menggunakan rujukan dari kitab ini. Jadi apa yang saya sampaikan bukan ngarang ya. Saya tidak ngarang, saya tidak kemudian menurut pendapat saya pribadi, tapi di sini kita ambil dari sini ya, banyak sekali nanti ulasan-ulasan atau pengetahuan-pengetahuan tentang jin, sihir ya dan terapinya itu kita ambil dari sini insyaallah ya. Nah, baik teman-teman, dan saya nggak jual ini ya, saya tidak jualan buku ini. Teman-teman semuanya, sebentar lagi, 10 menit lagi kita insya Allah akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Oh, tidak sakit ya, hanya sekedar berair ya. 2 hari ikut live, mimpi dibalut ular di kaki tadi malam. Nah, ini perlu diperhatikan, bisa jadi ada gangguan sihir di rumah. Ada gangguan sihir di rumah yang teman-teman perlu singkirkan nanti. Berarti yang harus diruqyah adalah rumahnya. Ya, rumahnya termasuk anggota keluarga kita yang lain, gitu ya. Ada kelenjar. Kelenjar apa ini? Kelenjar itu banyak ya. Kak Pasar Toge, silakan nanti japri ya. Japri ke Kak Imah atau Kak Hana atau Kak Novi. Alhamdulillah di rumah pohon bidara subur tumbuhnya. Dan daun kelor juga ada buat sayur. Ini Kak Dewi ya. Ini Kak Dewi, Kak Semerbak ini. Bisa dibantu mungkin nanti bisa jualan daun bidara gitu ya. Banyak teman-teman yang belum punya daun bidara dan kesulitan mencari daun bidara. Itu kalau dijual laku itu. Minta doanya semoga putri kami didekatkan dengan kenalannya. Maksudnya gimana nih? Didekatkan dengan kenalannya itu bagaimana? Dengan jodohnya. Dengan jodohnya. Nah ini perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau misalkan sedang mencari jodoh untuk baik untuk diri sendiri ataupun untuk putrinya, ya diusahakan dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara yang tidak mengundang murkanya Allah. Bagaimana caranya? Caranya tentu cukup panjang lebar ya kalau dijelaskan. Tapi bukan di sini forumnya. Nanti silakan teman-teman bisa ini ya, japri atau nanti saya buatkan konten ya. Karena di sini sebenarnya bukan forum untuk menjelaskan soal jodoh, gitu ya.
Yang jelas hindari perbuatan mendekati zina. Itu ya, teman-teman ya. Hindari perbuatan mendekati zina. Jual daun bidara melalui online. Melalui online. Depan rumah banyak bidara. Terapinya nggak lama kok, jam 7, ini sebentar lagi ya. Ini saya sambil jawab pertanyaan. Bentuknya daun bidara belum pernah tahu, searching saja. Ya, searching silakan. Daun bidara. Ini ada yang muntah ya tadi pagi, mudah-mudahan dengan muntahnya teman-teman ini menjadi perantara keluarnya gangguan jin atau sihir. Kalau kencing manis, mata nggak kelihatan, cuci darah 3 kali, seminggu ginjal tidak berfungsi. Insya Allah ya, kita nanti bantu. Tapi tetap teman-teman harus ikhtiar dengan medis. Dan keluhan apapun, teman-teman saya sarankan selalu cek medis dulu. Ya, saya selalu sarankan teman-teman untuk cek medis terlebih dahulu. Kalau misalkan diagnosa medis ini menyatakan tidak ada sakit ya, teman-teman dinyatakan sehat. Nah, maka ini barulah kemudian kita perlu waspada ya. Jangan-jangan ini adalah gangguan sihir atau jin, atau bisa jadi penyakit ain ya. Kalau di rumah mertua banyak sekali dipajang foto, tapi rasanya saya tidak ingin menurunkan. Nah, kalau tidak ingin menurunkan foto-foto, ini bahaya teman-teman. Itu memang bisikan dari setannya untuk menghalangi kita supaya tidak menurunkan foto makhluk yang bernyawa. Jadi teman-teman harus kuatkan hati, kuatkan mental. Bismillah, saya turunkan foto-foto yang ada di rumah. Itu ya. Saya turunkan foto-foto yang ada di rumah. Teman-teman harus kuatkan tekad. Kalau teman-teman ingin sembuh ya. Kalau teman-teman ingin sembuh, ingin keluarganya harmonis, ingin anaknya jadi anak yang soleh-solihah, ayo turunkan foto, jangan dipajang. Teman-teman boleh main ke tempat saya, cek silakan. Di seluruh rumah saya itu nggak ada foto. Dan begini ya, ayo kita pikirkan pakai logika. Apa ruginya kita tidak memajang foto pernikahan? Apa ruginya kita tidak memajang foto keluarga? Apa ruginya kalau foto anak kita tidak dipajang di tembok? Kan nggak ada ruginya sama sekali. Tidak ada kerugian. Justru malah teman-teman rugi kalau teman-teman memajang foto di dinding rumah. Ruginya bagaimana? Ruginya itu akan menjadi sumber gangguan. Ruginya teman-teman itu akan menjadi sarang tempat tinggal jin dan setan. Bagaimana bisa tahu? Emang pernah lihat? Saya tidak bisa melihat. Ketika ada orang yang mengaku bisa melihat jin, bisa melihat setan, tahu posisinya. Oh, kamu nih ada jin 3 ya, satunya pocong jerawatan misalkan, satunya kemudian kuntilanak belum sampoan misalkan. Terus oh satunya ada khodam. Misalkan khodamnya khodam kura-kura ini ya, bertanduk kerbau misalnya begitu. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ini adalah merupakan ciri-ciri seorang dukun. Ya, ciri-ciri seorang dukun. Kalau dia memang benar-benar ustadz ya, yang benar-benar paham syariat dan mengajarkan sesuatu yang benar dan meruqyah dengan ruqyah syariah, maka dia tidak akan bisa melihat, tidak akan mengaku bahwa dia bisa melihat jin, apapun itu, jin khodam ataupun yang lain, gitu ya. Nah, kenapa bisa tahu kemudian foto-foto itu menjadi sarang adanya jin? Nah, panduannya di sini disebutkan. Pertama ini ya, di sini disebutkan beliau pakar ruqyah, dan kemudian beliau sering menangani banyak pasien tentu saja. Dan pengalaman saya pribadi mendampingi banyak orang, ribuan orang yang mereka merasakan sebelum dan sesudah melepas foto itu hasilnya berbeda luar biasa. Ya. Cara gabung di grupnya silakan hubungi Kak Imah, Kak Hana atau Kak Novi, silakan. Baik teman-teman, kita akan segera mulai saja ya. Bagi yang belum dijawab pertanyaannya, insya Allah nanti teman-teman setelah ini bisa tanyakan kembali. Saya live insya Allah sampai jam 8 ya teman-teman ya. Live sampai jam 8. Baik, sudah siapkan airnya untuk nanti diminum ketika berbuka ya. Airnya diminum ketika nanti sudah berbuka bagi yang puasa.
Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Asyura teman-teman yang hari ini menjalankan di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan seluruh amal teman-teman diterima dan menjadi sarana pengurang dosa ya. Nah, tetap siapkan air, tetap berwudu. Bagi yang berhalangan boleh ikut. Bagi yang belum dijawab pertanyaannya, silakan nanti boleh ditanyakan lagi. Sebentar wudu dulu. Siap, Kak Fatma. Saya tunggu 2 menit. Ya, 2 menit. Silakan yang belum berwudu. Kalau foto Ali Zabir, semuanya ya, semua foto. Jangan dikira kemudian setan itu takut dengan foto ulama, foto wali songo ya. Foto itu akan menjadi sarana tempat tinggal setan dari golongan jin. Ya. Jadi justru kalau foto ulama itu foto syekh ya, foto wali itu seringkali kita sedikit dalam tanda kutip mengkeramatkan ya. Nah, itu malah semakin kuat nanti gangguannya tuh. Gitu ya. Foto keluarga dalam rumah tidak boleh. Ini kita bukan sedang bicara hukum boleh tidak boleh ya. Kita tidak sedang membicarakan hukum halal haram. Secara hukum misalkan boleh tidaknya halal atau haram misalkan. Itu ulama berbeda pendapat. Kalau saya sendiri menghukumi foto itu diperbolehkan ya kalau saya pribadi. Karena foto itu bukan lukisan. Ya, foto itu adalah pantulan cahaya yang kemudian diabadikan. Ya, efek dari pantulan cahaya yang diabadikan. Kalau bicara nggak boleh, tentu cermin juga tidak boleh. Cermin bahkan lebih nyata ya. Atau video bahkan lebih nyata. Foto itu boleh-boleh saja. Tetapi yang menjadi fakta adalah foto makhluk bernyawa ini menjadi sarang atau tempat tinggal jin, khususnya jin kafir ya, dan jin munafik. Begitu. Jadi untuk amannya lebih baik kemudian ditutup. Kalau misal berat, nggak percaya, kalau teman-teman nggak percaya, coba dulu seminggu. Dicoba dulu 1 minggu, nanti rasakan perbedaannya. Rumah itu begitu nyaman, adem di hati ya. Teman-teman yang biasanya emosian, itu insya Allah setelah foto diturunkan, coba cek. Insya Allah ya tidak akan emosi lagi. Kalaupun emosi nggak kemudian terlalu meledak-ledak. Lukisan binatang termasuk, pokoknya semua yang terkait dengan makhluk bernyawa. Semua makhluk bernyawa teman-teman bisa bedakan ya. Kalau pohon nggak masalah. Gunung, rumah, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, kemudian batu-batuan, lukisan abstrak itu boleh. Yang nggak boleh adalah foto hewan, binatang, manusia, terus kemudian foto syekh, foto ulama, wali songo. Ya. Terus kemudian patung. Iya, semua yang bernyawa itu silakan diturunkan, ya. Semua yang bernyawa itu diturunkan, ditutup. Kalender kalau nggak ada fotonya tidak jadi masalah. Kunci bentuk binatang, iya itu dikhawatirkan adalah bentuk patung ya. Lukisan ikan dan bunga, ikan yang bermasalah nih. Ikannya yang bermasalah. Kupu-kupu yang diawetkan. Nah, ini khawatirnya termasuk dalam kategori patung ya. Sebaiknya kemudian dibuang. Kalau boneka kalau sedang tidak dimainkan anak, dimasukin kardus atau masukkan ke dalam lemari. Tetapi kalau misalkan sedang dimainkan anak, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya, insya Allah tidak menjadi masalah. Foto keluarga sebaiknya diturunkan. Kalau teman-teman gini, wah itu kenang-kenangan. Kenang-kenangan masukin album. Ya, kalau kenang-kenangan masukkan ke dalam album. Album foto, gitu ya. Album foto kan tertutup. Album foto tertutup. Nah, nanti kalau teman-teman kangen pengen lihat keluarganya atau suaminya gitu ya. Ya buka album lah. Tidak perlu kemudian dipajang, gitu ya. Sekali lagi hukum foto boleh. Menurut sebagian ulama ya. Tetapi di sini kita bukan melihat boleh tidaknya, tetapi kita melihat madzharatnya, kerugiannya ya, yang kemudian akan mempengaruhi emosi kita, akan membuat teman-teman nanti kurang sehat begitu. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja mulai ya. Boneka dipeluk anak saat tidur. Coba dibelikan bantal yang ini ya, bantal yang empuk, yang enak ya, yang selain ada
motif binatangnya begitu. Kalau baju ada gambar manusia, ya sebaiknya cari yang polos-polos, ya sebaiknya yang polos-polos. Dan sebenarnya kita merenung apa sih manfaat dari ini ya, dari memajang foto dan ada di baju dan seterusnya. Baik teman-teman, belum mulai. Ini kita mau mulai nih. Ini kita mau mulai. Baik teman-teman, duduk ya, menghadap kiblat, senyaman mungkin, serileks mungkin, silakan. Duduk menghadap kiblat, siapkan air, airnya deketin ke handphone, handphonenya kerasin volumenya. Airnya kita pakai untuk nanti berbuka ya. Airnya untuk kita pakai, untuk kita minum nanti ketika berbuka. Yang belum dijawab pertanyaannya, nanti bisa diposting ulang setelah kita terapi Al-Quran. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja terapi ruqyah pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini ya. Silakan duduk menghadap kiblat, konsentrasi, fokus apa yang saya baca ya, silakan dengarkan. Dan teman-teman yang hafal ayat-ayatnya, kita akan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita akan baca dan kemudian tambahan ayat kursi. Bagi yang sudah hafal, silakan ikut membaca. Bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tetapi ikut membaca. Terus kemudian, bagi yang belum hafal, silakan cukup didengarkan saja. Tapi sebisa mungkin ada keniatan untuk menghafalkan. Kalau anak tidak mau diajak ruqyah, nanti pakai air. Air yang sudah teman-teman siapkan, airnya nanti diminumkan ke anak ya. Dan dipakai untuk mandi gitu. Baik teman-teman, ya silakan hadap ke arah kiblat. Kita seperti biasa ya akan mengucapkan ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Ikrar pemutus ikatan jin atau sihir. Karena seringkali gangguan jin ini berasal dari jin khodam atau jin nasab yang dikirim oleh leluhur kita zaman dahulu. Dan sampai meninggalnya leluhur kita belum bertobat. Ya seringkali kita kan nggak tahu ya, leluhur kita barangkali dahulu pernah melakukan ritual-ritual yang ternyata ritual itu mendatangkan gangguan jin dan sampai meninggal mereka belum bertobat. Nah, jin nasabnya itu kemudian bisa mengganggu kita dan bisa masuk ke dalam aliran darah kita atau mengikuti kita. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu mengikrarkan ikrar pemutus ikatan jin atau sihir. Baik, ikuti ucapan saya teman-teman, ikuti agak keras ya. Diucapkan agak keras, dengan sepenuh hati, dengan keridhaan, jangan terpaksa, benar-benar lepaskan teman-teman. Ketika nanti ada sesuatu yang ingin keluar, teman-teman harus ikhlas, rela, ridho, sesuatu itu keluar, jangan ditahan. Karena seringkali yang menahan gangguan jin atau sihir dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Ya seolah sayang, kok sayang ya ada jin yang menjaga begitu. Nah ini bahaya sekali. Walaupun kita hanya berpikir ya, kok sayang ya. Karena selama ini merasa nyaman dijaga oleh jin. Nah ini hati-hati teman-teman. Ini harus betul-betul lepaskan ya. Mual, muntah, keluarkan. Jangan ditahan. Siap ya? Ikhlas ya, ridho. Kalau siap, mari kita ucapkan ikrarnya. Ikuti ucapan saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Ali, Ya Ali, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Matin, Ya Jabbar, Ya Quddus, Ya Razaq, La hawla wa la quwwata illa billah. Tiupkan ke tangan. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, penggenggam setiap jiwa, penguasa alam semesta ini ya Allah, izinkan pagi ini kami memohon kepadamu, memohon pertolonganmu ya Allah, memohon kasih sayangmu ya Allah. Pada kesempatan ini izinkan saya mengikrarkan, saya mewakili diri saya sendiri dan mewakili keluarga saya dan keluarga besar saya berlepas diri dari ikatan jin, baik jin korin, jin nasab, ataupun jin khodam, ataupun jin lainnya. Apabila mengganggu kami, mengikuti kami, atau masuk ke dalam aliran darah kami berlepas diri ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, hancurkan kekuatan sihir tersebut, hancurkan kekuatan jin yang mengganggu tersebut ya Allah, lemahkan kekuatannya ya Allah, keluarkan ya Allah dari badan kami, dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badan kami. Apabila mereka bertahan, tidak mau keluar dari tubuh kami, jadikan ayat-ayat yang kami baca ini ya Allah, ayat yang panas, ayat yang membakarnya, ayat yang menghancurkannya ya Allah. Ya Allah, jika mereka tidak mau keluar dari tubuh kami, jadikan setiap makanan yang kami makan sebagai racun, racun yang teramat panas, racun yang membakar, racun yang menghancurkannya, menghancurkan musuh-musuhmu ya Allah, dari golongan jin kafir dan jin munafik. Jika mereka tetap bertahan di dalam badan kami ya Rabb, jadikanlah setiap minuman yang kami minum sebagai racun yang sangat panas, yang membakar dan menghancurkan musuhmu dari golongan jin munafik dan jin kafir ya Allah ya Rabb. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan neraka jahanam, takutlah dengan hukuman dari Allah, takutlah sisa neraka. Ittaqullah, ittaqullah, ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Aku tidak butuh bantuanmu, demi Allah aku hanya butuh bantuan dan pertolongan Allah saja. Tiupkan ke tangan. Kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Terus kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras sedikit ya teman-teman ya. Agak keras sedikit karena mereka takut dengan suara yang terdengar keras gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan kita. Kemudian silakan letakkan di dada dan perut ya, sambil diusap seperti ini, sambil diusap terus ya. Yang sudah mulai mual, yang sudah mulai merasakan pusing, yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Kita baca sekali lagi surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita 3 kali ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita ya. Kemudian tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas ya. Terus kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan bismillahi Allahu Akbar ya, sambil dibatuk-batukkan ya. Contoh bismillahi Allahu Akbar. Tambahin ya, keluarlah wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu wallah. Seperti itu. Sambil ditepuk-tepuk. Kalau muntah, apakah batal puasanya? Ada 2 pendapat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini tidak sengaja tuh, ya tidak sengaja, bukan dimuntah-muntahkan ya. Nah ini insya Allah tetap bisa berpuasa dilanjutkan. Tetapi kalau dimuntah-muntahkan itu membatalkan puasa, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya misalkan nggak sengaja tiba-tiba muntah nih, ya mudah-mudahan puasanya tetap sah begitu. Karena ada yang kemudian berpendapat ulama yang tidak menganggap puasanya batal. Ya. Ayat kursinya boleh ditambah lagi ya, sambil ini tetap diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian tiupkan, tarik lagi ke atas, ya. Terus kemudian ucapkan keluar musuh Allah sambil dibatuk-batukan. Kalau teman-teman ragu, misalkan nggak sengaja muntah ya, ragu, ini jangan-jangan batal puasanya. Dibatalkan nggak apa-apa. Teman-teman bisa tetap mendapatkan pahala puasa. Caranya gimana? Berikan makan orang yang berbuka puasa. Ya, teman-teman akan mendapatkan pahala utuh tanpa berkurang sedikit pun. Gitu ya. Jadi yang puasanya batal jangan kemudian nyesel, waduh gara-gara ikut ruqyah batal ini, gara-gara muntah gitu ya. Lebih baik ya dimuntahkan saja kalau memang sudah tidak sanggup. Kalau teman-teman ragu, kemudian berbuka saja nggak apa-apa, dibatalkan begitu. Nah, teman-teman nanti sore ya beli makanan tuh. Beli makanan beberapa lah. Satu saja boleh ya, kasih makan ke keluarga begitu. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan pahala puasa yang sama persis. Baik teman-teman, silakan dengarkan fokus ayat-ayat yang saya baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tetap diganti puasanya. Kan puasanya kalau yang meyakini hari ini 10 Muharram tidak bisa diganti, ya. Dan ini puasa sunnah teman-teman, sifatnya hanya sunnah. Tapi kalau yang meyakini besok 10 Muharramnya, puasa Asyuranya besok ya, silakan teman-teman puasanya besok, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum terlambat banget ya, Kak Akang Hijrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ditepuk-tepuk ya, yang bagian yang sakit. Kalau pundaknya sakit, ditepuk-tepuk agak keras teman-teman. Sambil ucapkan ya, keluar musuh Allah. Ya, kalau dadanya sakit tepuk agak, jangan terlalu keras kalau dada ya. Pelan-pelan keluar musuh Allah gitu ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sendawa tidak membatalkan puasa ya. Sendawa tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang kami baca, ya Allah, ayat yang panas, ya Allah, ayat yang membakar jin kafir, jin munafik yang tetap ada di dalam tubuh saudara-saudari kami yang menonton tayangan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ini, ya Allah, ayat yang panas membakar, yang menghancurkan jin yang mengganggu saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Leher, pundak, lengan sakit seperti gerakan mencabut. Yang bagian yang sakit silakan ya. Seperti gerakan mencabut seperti ini. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar ya. Bismillahi Allahu akbar. Tepuk-tepuk dulu, keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu akbar gitu ya. Kemudian ya, termasuk perut ya, yang mual silakan ditepuk-tepuk. Kemudian ucapkan bismillahi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak berkebutuhan khusus silakan kontak Kak Imah. Ya, nanti kita bantu terapi melalui grup. Yang belum masuk grup silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab
innallaha kana azizan hakima. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Hayyu, ya Qayyum, 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 ya Hayyu, ya Qayyum. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Silakan teman-teman, kalau tidak sengaja muntah ya, kalau tidak sengaja muntah itu insya Allah silakan tetap saja teman-teman lanjutkan. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, ya. Ini menurut jumhur ulama, itu ya teman-teman ya. Yang tidak sengaja muntah tadi ya, bisa kemudian tetap melanjutkan puasanya. Kalau diabetes, silakan ya teman-teman bisa kontak Kak Imah, masuk ke dalam grup. Penyakit apapun masuk ke dalam grup. Ya. Kalau teman-teman ragu, misalkan, wah sudah muntah nih, batal nggak ya? Ya sudah, kalau ragu, dibatalkan saja, tidak apa-apa, begitu ya. Dibatalkan, dan teman-teman tetap bisa mendapatkan pahala puasa dengan apa? Memberikan makan buka bagi orang-orang yang berpuasa. Insya Allah pahalanya sama teman-teman. Ya. Hipertensi, ikut ruqyah ini secara rutin. Saya live 2 kali ya. Saya live 2 kali pagi dan malam. Nanti malam kita praktek lagi ya. Nanti malam standby jam 8 ya teman-teman. Nanti malam standby jam 8 begitu. Baik teman-teman semuanya, ini karena sudah jam 7.37, saat saya sakit kaki lutut, kakinya ditepuk-tepuk. Dan airnya, yang sudah nyiapkan air, ya silakan airnya bisa masuk grup gratis. Ya, masuk grup gratis, nanti kita bantu terapi. Kalau stroke, insya Allah nanti kita bantu dengan kombinasi herbal dan terapi Al-Quran. Ya, jadi perlu tetap ada tambahan herbal. Khususnya bagi ini ya, kalau yang medis-medis, kita tidak cukup hanya sekedar ruqyah. Walaupun betul, ayat Al-Quran ini adalah ayat ini ya, penyembuh. Al-Quran ini nama lainnya adalah Asyifa, penyembuh, penawar. Nah, maka
kita tetap diperintahkan untuk ikhtiar, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Ar-Ra'd ayat 11 Allah sampaikan, ya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada di diri mereka, gitu. Nah, bagi teman-teman yang menghendaki terapi tambahan, kalau ingin mandiri terapi, ya, ini saya sudah menulis sebuah buku, teman-teman. Saya sudah menulis sebuah buku 7 metode terapi langit. Jadi, terapi Al-Quran yang kita terapkan pagi ini, ini hanya satu dari 7 metode, ya. Kalau teman-teman berminat, ya, kalau ada yang minat dengan bukunya, ini insya Allah nanti masuk ke dalam grup eksklusif. Kita bimbing sampai benar-benar tuntas keluhannya. Ini hanya 167, teman-teman, ya. Kalau tidak salah sudah free ongkir, nanti bisa cek di TikTok, teman-teman, ya. Ini bisa teman-teman pelajari dan full color, jadi tidak bikin malas untuk bacanya. Dan ini ada contoh-contoh jimat yang harus dihancurkan. Jadi teman-teman bisa nanti lihat di sini contoh jimatnya. Kalau ada yang berminat, ya, saya coba sematkan di keranjang kuning, ya. Saya coba sematkan di keranjang kuning tentang buku ini. Silakan nanti bisa di CO, ya. Kalau ada yang berminat, nanti saya masukkan ke dalam grup, ya, ke dalam grup eksklusif, begitu teman-teman, ya. Ini bagi yang membutuhkan, ya. Jadi ada 2 buku. Jadi teman-teman juga nanti bisa mempraktekkan ruqyah mandiri tuh, ya. Teman-teman bisa melakukan ruqyah mandiri. Hanya 167, kalau nggak salah nanti ada potongan, ya. Harga normalnya 250, teman-teman. Harga normalnya 250, tapi di sini sudah saya kasih, ya, potongan jadi 167 saja. Ya, sudah selesai, teman-teman, ya. Sudah selesai, silakan yang ingin melanjutkan aktivitas, ya. Dan insya Allah di sini, ya, kita akan mempraktekkan 7 metode yang bisa menjadi perantara kesembuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar membahas soal penyakit, ya. Bukan hanya membahas soal penyakit, tetapi membahas tentang solusi konflik rumah tangga. Solusi konflik rumah tangga, terus kemudian teman-teman yang usahanya menurun, ya, di sini dibahas. Gimana caranya biar omset usahanya naik, penjualannya laris. Ini dibahas. Ini, teman-teman, praktek, ya. Insya Allah akan mendapatkan keajaiban luar biasa. Air boleh diminum bagi yang tidak puasa, silakan. Kalau yang sedang puasa, silakan teman-teman nanti dipakai, diminum ketika berbuka, begitu, ya. Teman yang ngasih keris mau dibuang. Kalau ada keris, ada banyak jimat-jimat, dibuang saja, ya, dipatahkan, begitu. Nah, ini bukunya full color, ya. Jadi isinya 9 penyebab gangguan jin. Teman-teman mungkin selalu reaksi, ya. Yang kini bukunya hari ini dikirim. Insya Allah hari ini dikirim, ya. Yang sudah PO hari ini dikirim. Kalau yang belum memesan, silakan. Ini ada 9, ya, 9 penyebab gangguan jin. Apa saja, ya? Saya bacakan, ya. Ada 9 penyebab gangguan jin, nih. Pertama itu berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Kemudian berdasarkan buku ini, ya. Nah, ini contoh. Kalau teman-teman ada jimat semacam ini, silakan dibuang. Ada kaligrafi kitmir, hati-hati. Ini walaupun ada Asmaul Husna, tetapi ada tulisan kitmir di sini. Kitmir itu adalah, ya, nama anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini penghinaan asma Allah karena disandingkan asma Allah disandingkan dengan nama anjing. Walaupun itu adalah anjing Ashabul Kahfi, tapi tidak pantas, ya, asma Allah disandingkan dengan nama anjing, itu, ya. Terus kemudian termasuk Quran kecil Istanbul. Siapa teman-teman yang menyimpan Quran Istanbul? Ini banyak penyimpangan, ya. Entah itu tidak murni 100% 30 juz, atau mungkin ada ayat yang diubah, kan tidak tahu kita. Dan tidak mungkin dibaca, karena ukurannya kecil sekali. Yang besar saja, yang ukuran besar saja, belum tentu kita baca, apalagi sekecil ini. Dan seringkali ini malah dipakai untuk gantungan kunci. Dan ini penghinaan, ya, kalau seandainya benar-benar isinya Al-Quran, gitu, ya. Terus kemudian sabuk, ya, sabuk yang ada rajahnya, kemudian rompi kebal. Terus kemudian ada rajah penglaris.
Kemudian ada rajah penjagaan diri. Nah, ini lengkap dibahas nih. Jadi seringkali kita kan bingung ya, seperti apa begitu bentuk jimat. Terus kemudian penyebab gangguan jin yang kedua, ini adalah tidak menegakkan adab sehari-hari. Ini dijelaskan di sini. Contoh adab sehari-hari itu apa? Masuk keluar mandi, masuk keluar kamar mandi ya, dengan kaki yang salah. Masuk kamar mandi kaki kanan, kemudian keluar kamar mandi kaki kiri. Nah, ini keliru begitu ya. Terus kemudian pakai baju, lepas baju, tidak menggunakan doa, tidak berdoa begitu. Nah, Istanbul ini sebaiknya kalau ada itu bismillah dibakar. Bukan kita niatnya menghinakan ayat Allah, tetapi untuk menyelamatkan. Dan seringkali Istanbul itu digunakan sebagai jimat, ya. Dan kita tidak bisa ngecek loh, karena kecil sekali. Itu beneran 30 juz atau tidak, kan begitu ya. Nah, kalau cuma disimpan, nah teman-teman hati-hati ya. Pengen masuk grup silakan masuk ke ini ya, ke Kak Imah atau Kak Hana atau Kak Novi begitu. Kita nggak bisa ngecek Istanbul itu apakah dia 30 juz murni atau mungkin ada disisipkan ayat-ayat palsu yang lain, gitu ya. Nggak bisa CO pas mau bayar. Kalau nggak bisa CO, Kakak Novi ya, Kakak Novi silakan. Nanti bisa dibantu. Disiramkan di tempat warung nasi. Dicipratkan ya. Kalau air ruqyahnya nanti dicipratkan, boleh silakan ya. Tapi tetap berharapnya kepada Allah ya. Air itu hanya sekedar untuk perantara. Al-Quran yang sudah rusak dibakar. Ya, Al-Quran yang sudah rusak dibakar. Tetapi jangan niatkan untuk menghinakan ya. Dibakar ini belum tentu untuk menghinakan Al-Quran. Untuk menyelamatkan. Justru kalau misalnya Al-Quran rusak, ini diselamatkannya adalah dengan cara membakarnya. Ya, dengan cara membakarnya. Dan kenapa disebut Al-Quran Istanbul? Ya, karena memang ya dari ini ukurannya kecil, terus kemudian itu dulu memang awalnya dari daerah Istanbul ya, dari daerah Turki seperti itu. Yang awalnya sebagai inilah semacam aksesoris ya, sebagai cindera mata begitu, tapi kemudian malah disalahgunakan. Ada yang kemudian ini ya, memang murni 30 juz, tetapi banyak yang kemudian ini penyimpangan-penyimpangan, ada ayat-ayat palsu di dalamnya, atau kemudian ada ayat yang dibuang. Itu. Oke teman-teman, ini mumpung saya masih live ya, 1 menit lagi saya pamitan. Bagi yang belum CO silakan bisa di CO ya. Di sini iya banyak yang kemudian kota sekuler ya, bukan hanya di ini saja ya, bukan hanya di banyak negara, tetapi bahkan banyak negara yang mereka seolah Islami begitu ya, tapi sistemnya ya sekuler, masih menjalankan demokrasi dan seterusnya begitu ya. Selain dicipratkan, boleh disiram air ruqyah tadi. Disiram, dicipratkan saja teman-teman. Oke teman-teman ya, saya undur diri karena saya ada agenda dan ini energi saya terbatas begitu ya. Energi saya terbatas dan suara agak serak. Kita ketemu lagi nanti malam. Masih ada yang CO? Silakan kalau masih ada yang CO. Saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit lagi. Sampai ketemu nanti malam jam 8 ya. Jam 8 standby. Kalau molor ya mungkin molor sedikit lah. 8.15 gitu ya. Ya paling lambat 8:30 gitu. Sudah sholat, sudah puasa, taklim, iktikaf, tapi jin tidak keluar. Nah, ini bisa jadi keluarga tuh, dari faktor keluarga. Ya, dari faktor keluarga. Belum datang, iya pengiriman hari ini. Bunda Ella, pengiriman hari ini, karena baru selesai cetak nih hari ini nih. Nah, faktor keluarga atau faktor rumah yang ada buhul sihirnya, atau mungkin ada jimat yang menempel. Begitu dulu ya teman-teman ya. Izin pamit, ketemu sampai nanti malam. Jam 8. Mudah-mudahan sehat untuk teman-teman semuanya. Terus kemudian rezekinya melimpah, rumah tangganya penuh berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, bisa jalan-jalan ke seluruh dunia hingga ibadah ke Mekah begitu ya.
Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.